Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan sharing session lagi pada sore hari ini. Salawat serta salat kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Seperti biasa, perkenalkan saya Laila sebagai moderator pada sharing session sore hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih nih kepada pemateri kita, ada Bunda Irma sama Kak Ciki. Halo. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kita yang sudah hadir pada live streaming kita pada sore hari ini. Oke, mungkin sebelum mulai saya akan membacakan sedikit profil singkat tentang pemateri kita ini. Dengan tema yang dibawakan yaitu mitos atau fakta generasi Z saat ini ada yang tergolong sebagai strawberry generation. Kemudian pembicara kita yang pertama yaitu Ibu Irma Ardianing Tias, MSI, CFP, FFP, AWP, AFPP, CFC, PMI. Sekarang sebagai Direktur di PT Prasetya Wahyu Mukti, kemudian sebagai Direktur juga di PT Delta Ajisaka Sejahtera. Dan sebagai manajer di PT Prudential Life Asuransi dan sebagai CEO di PT Inspirasi Keuangan Syariah yang sedang kita live ini teman-teman. Oke, kemudian pemateri kita yang kedua yaitu Kak Ina Cikita Mahadika SE MSI sekarang sebagai owner di Inandra Store. Kemudian sebagai fresh graduate di magister di Universitas Airlangga, dan Kak Cika ini pernah melakukan pelatihan administrasi perkantoran di IBM Internasional Kediri. Oke nih, mungkin tidak bisa dibacakan satu persatu ya teman-teman, profil dan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa sekali dari pemateri kita hari ini. Kemudian mungkin langsung saja nih kita masuk ke tema kita hari ini yaitu tentang mitos atau fakta generasi Z saat ini ada yang tergolong sebagai strawberry generation. Nah, sebelum kita mulai nih Bunda Irma dan Kak Cika, mungkin teman-teman di luaran sana belum tahu nih, belum mengerti, mungkin ada yang baru dengar tapi belum mengerti nih maknanya tentang apa itu strawberry generation sendiri. Silakan Bunda dan Kak Cika. Oke, nggak apa-apa Mbak Cika dulu aja. Karena ini kan Bunda dulu apa saya dulu ini? Apa itu strawberry generation ya di sini? Di sini tuh banyak orang yang masih awam apa itu strawberry generation dan mungkin tidak tahu bahwa dirinya itu termasuk ke dalam strawberry generation atau tidak. Strawberry generation itu sendiri adalah istilah yang merujuk pada generasi muda yang bisa dibilang dia itu kreatif dan memiliki banyak-banyak ide yang cemerlang. Namun dalam penyampaian idenya itu mereka itu gampang hancur dan karena mendapatkan sedikit tekanan dari orang lain, gampang goyah pendiriannya. Padahal mereka zaman sekarang ini bisa terbilang generasi yang sangat unggul dibandingkan generasi-generasi yang lahir pada tahun sebelum kita. Generasi strawberry ini sendiri lahir dari sebuah neologisme bahasa Tionghoa ya, yang digunakan untuk menyebut orang Taiwan yang lahir setelah tahun 1981 yang katanya gampang mengkerut layaknya buah stroberi. Buah stroberi sendiri
kalau kita amati tuh bentuknya sangat indah ya, warnanya merah, Sangat sangat cantik ya Kak sekali. Cici, Ya, benar. namun kalau kita sayap sedikit itu keindahannya bisa langsung rusak. Itu penggambaran dari generasi stroberi zaman sekarang, kreatif, inovatif, namun gampang sekali rapuh layaknya buah stroberi, penggambaran dari bangsa Tionghoa. Baik, selanjutnya dari Bunda Irma, bagaimana generasi Iya stroberi Bunda. itu penggambarannya? Jadi Mungkin memang kita dapat sedikit gambaran dari Bunda Irma dulu nih. iya. Alhamdulillah ya. Saya melihat dari perkembangan anak-anak generasi Z, seusia Mbak Laila, Mbak Nikita, bersyukur ya, sudah cantik-cantik, percaya diri, ibaratnya juga pintar IT, dari sisi akademik juga jago deh ini. Jadi kadang orang tua itu ya sering minta tolong ke anak-anak, menganggap anak-anaknya itu hebat ya, artinya nggak meragukan lagi atas apa yang menjadikan keahlian mereka. Cuman sayangnya nih, kalau coba Bunda amati nih, hampir semuanya dari anak-anak sekarang ini memang dari sisi mentalitasnya itu harus menjadi perhatian. Jadi Bunda nggak ingin nih teman-teman kalian generasi Z ini atau generasi Alpha ya kedepannya anak-anak kalian ya itu jangan sampai artinya dalam kesejahteraan yang mereka terima ini mereka tidak bisa menempatkan atau mempertanggungjawabkannya. Nah, itu yang harus kita pikirkan mulai sekarang. Kenapa sampai ada generasi strawberry? Sebenarnya di dalam Islam itu nggak ada. Generasi strawberry nggak ada, karena dalam An-Nisa saya yakin ya, Bunda ini sebagai orang tua, kalian juga punya orang tua, nggak ada namanya punya impian anaknya menjadi generasi strawberry. Cuman penyebabnya apa sih sebenarnya? Kok sampai timbul istilah generasi strawberry? Itu sebenarnya kalau dibilang istilah generasi strawberry tidak hanya sekarang ya, sudah agak lama itu, bahkan zamannya Bunda pun ada sebenarnya. Cuman itu kembali lagi dari sisi oknum pribadi ya, dari pribadi personal ya, individu. Bisa dibilang hari ini dengan gaya hidupnya yang mereka tidak punya pedoman hidup, artinya dia hanya bisa meniru copy paste, itu yang kadang kalau dari sisi positif sih nggak masalah ya. Kalau dari sisi negatif, bahaya sekali. Makanya gambaran untuk generasi strawberry hari ini yang lagi viral, jangan sampai adik-adik yang lain lahir mendapat gelar generasi strawberry. Sebenarnya kalau saya melihat dari masing-masing dari personal ya, seperti Mbak Laila, Mbak Cikita, insya Allah bukan generasi strawberry. Karena apa? Satu, melihat dari pemanfaatan waktu ya, dia nggak suka sedikit healing, sedikit healing. Kemudian setiap ada tantangan nggak pernah namanya mengeluh. Itu salah satu ya bagaimana tantangan yang harus kita hadapi untuk saat ini. Sebenarnya cuma satu Mbak Laila. Kalau hari ini kita bisa menyadari dengan sesadar-sadarnya ya, mengenal diri sendiri, insya Allah kita akan tidak terbawa arus yang namanya istilahnya ke arah gelar generasi strawberry. Misalkan nih, Mbak Cikita, Mbak Laila paham atau sahabat-sahabat IKSH nih yang ada di forum IG Live-nya IKSH. Kalau kita sadar bahwa waktu itu adalah berharga, korbankan untuk masa muda kalian saat ini nggak apa-apa daripada mengorbankan masa depan. Itu lebih bahaya lagi. Dan tidak ada namanya kita mengulang untuk waktu yang kemarin. Yang ada, nggak ada kata terlambat, segera kalian untuk memperbaiki diri. Apa yang harus kalian lakukan. Kembali lagi, terkait dengan generasi strawberry hari ini, kalau saya tanya ke Mbak Cikita, Mbak Laila nih, kenapa sih kok sampai seseorang itu bisa ikut ke tanda kutip ke kelompok generasi strawberry itu?
Kalau mungkin dari saya nih Bunda nih, yang pertama mungkin karena dari sana mungkin dari keluarganya itu sudah kayak jadi anak, istilahnya udah jadi anak andalan gitu Tante Bunda. Jadi kayak dari keluarga itu udah dinilai, oh anak saya pinter, anak saya bisa banget, lebih dari teman-temannya di luar sana. Jadi ketika mereka keluar dari lapangan yang sebenarnya, itu tuh mereka menemukan orang-orang yang lebih dari mereka. Itu akan memunculkan kecenderungan untuk tidak percaya diri karena mungkin tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada dari orang tuanya itu mungkin berlebihan. Mungkin dari saya seperti itu, Tante. Intinya hampir nggak punya kelemahan ya Mbak Lela ya. Iya benar, Anak Bunda. saya pokoknya yang paling top. Anak saya apalagi kalau sudah berbilang kuliah atau berbilang dia kelihatan pakai baju juga mengikuti tren, kemudian dalam istilahnya gaya-gaya kesehari-hariannya lah, seakan-akan kelihatan sibuk kan gitu toh. Kembali lagi nih, kalau Bunda nih nanya nih, kalian ini kan wanita ya, perempuan, yang insya Allah juga calon ibu rumah tangga dari anak-anak kalian. Maukah kalian mendidik anak-anak dengan satu mentalitas yang hari ini anak-anak kalian membutuhkan satu motivasi besar dari orang tua? Kalau hari ini kita nggak mulai belajar, kalau hari ini kita punya gelas strawberry generation, apa yang terjadi dengan anak-anak kalian? Itu yang kalian harus pikirkan. Artinya sekarang mulai saat ini, apa yang menjadikan kebutuhan kalian membeli sesuatu, sebaiknya harus memiliki pos-pos keuangan yang kalian sudah harus mandirikan, harus konsekuensikan. Disiplin yang tinggi itu kunci utama. Memang rasanya kayak berat ya kalau kita belum memulainya dari kemarin-kemarin, tapi ada banyak trik strategi. Misalkan hari ini Mbak Laila, Mbak Cikita atau sahabat-sahabat IKS saya punya namanya dompet ajaib nih. Yeah. Nah, kalian bisa melakukan challenge nih. Jadi misalkan kalian mau GoFood, artinya nun sewu ya. Kalau GoFood kan nanti nggak ada uang kembalian ya. Kalau hari ini kalian ada melihat sesuatu yang kalian akan belanjakan di Indomaret atau di mana tempatnya pasar atau dan sebagainya, itu ada selisih sisa uang yang kalian bawa. Baik itu angka nominal 1.000, 2.000 dan sebagainya. Ini trik supaya kalian mulai belajar menata sisi keuangan, menghapus dari image generasi strawberry. Kasih tunjuk ke orang tua kalian bahwa kalian tuh amanah dititipin uang saku yang hari ini bisa kalian kelola dan kalian distribusikan, belanjakan dengan bijak. Saya sama anak-anak biasanya akan memberikan habit, oh punya uang kembalian 1.000 nih, berarti challenge kan untuk menyimpan uang 1.000 itu sampai akhirnya nanti suatu smart goal yang kalian sudah catatkan, kalian sudah impikan, itu tinggal merealisasikan lewat challenge-challenge tabungan itu tadi. Ini yang bisa membantu kita mengerem budaya kita belanja melalui promo-promo yang hari ini sebenarnya tidak kita butuhkan barang-barang. Yeah. Itu sangat bahaya banget. Itu salah satu penyebab juga itu. Generasi strawberry suka ini kan, artinya penampilan dulu kan, ya toh. Benar banget Tante. Jadi kayak seperti Mbak Cikita nih. Kalau menurut Mbak Cikita nih, lingkungan teman-teman yang saat hari ini yang butuh supaya segera direnovasi terkait dengan apanya Mbak Cikita, supaya mereka ibaratnya bisa mulai berpikir secara dewasa, secara bijak. Apalagi hari ini kalau kita sudah memahami tentang diri saya ini sebenarnya siapa sih? Nah, singkat cerita kita nggak akan salah ya. Artinya kita akan memiliki suatu aktivitas yang sifatnya produktif, tapi nggak salah jurusan, nggak salah, intinya nggak salah alokasi dana. Jadi nggak sia-sia. Menurut Mbak Cikita gimana? Strategi apa yang harus bisa kita pakai agar supaya image generasi strawberry ini bisa sedini mungkin kita kikis? Kita tunjukkan dengan cara apa? Baik, saya juga setuju tadi dengan Bunda Irma ya. Yang pertama itu mulai menata diri, yaitu mengetahui bagaimana sih diri kita itu, kemauan diri kita, passion kita itu di mana untuk menuju
goals yang mau kita dapatkan tadi, agar tidak merasa salah jurusan atau oh ternyata pendapat yang saya ambil itu salah gitu. Jadi kita lebih menata diri, mengetahui keinginan diri kita sendiri, passion diri kita sendiri, karena pada dasarnya yang mampu mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Lalu kemudian mengurangi berbelanja kebutuhan yang boros seperti yang Bunda Irma sudah jelaskan tadi, itu juga termasuk, karena pada zaman ini tuh kayak sedikit wah ada promo nih gitu, wah langsung check out seperti itu. Bagaimana itu kan juga pengendalian terhadap diri sendiri ya, diri kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang kita mau sendiri. Kemudian lebih percaya diri terhadap bakat yang kita miliki dan mengembangkan dari bakat yang kita miliki tersebut. Lalu apabila dalam dunia pekerjaan ini mereka agar tidak menjadi generasi strawberry itu dalam bekerja, setidaknya kita melakukan ikhlas sesuai dengan kemampuan yang diri kita miliki. Tidak menuntut untuk gaji yang berlebihan, padahal diri kita itu passionnya hanya mampu di titik A, tapi kita maunya minta di titik B. Seperti itu. Ya, jadi lebih mengontrol diri sendiri sih untuk mengatasi generasi strawberry ini. Betul sekali Mbak Cika. Jadi Mbak Ciki, saya sering ya mendapatkan klien itu dia minta untuk diberikan satu tanda kutip ya saran ya, pengarahan. Kemarin aku kerja di tempat A, kemudian habis itu saya nggak kerasan Bun, saya pindah ke perusahaan B, kayak gitu. Alasan utamanya apa? Hampir rata-rata karena gaji. Nah, kembali lagi, kalau kalian hari ini sebagai generasi yang maju, generasi yang oke, dari sisi IT juga pinter, filterlah segala apa yang menjadikan jawaban di Google itu secara keseluruhan, holistik. Jangan hanya sekedar main peras seperti spon ya, air diperes, masuk lagi diserap, peres lagi. Itu teknik yang hari ini jujur sangat-sangat berbahaya untuk kalian terapkan. Karena tidak semua informasi yang ada di Google itu benar-benar menjadi jawaban yang akurat. Artinya kembali kan, kamu kan ada ya orang tua atau sahabat atau teman-teman ya yang hari ini notabene bisa diajak untuk sharing nih, ya, diajak sharing terkait dengan jawaban-jawaban yang ada kalian baca. Ini apa benar? Ini hoax apa enggak? Ibarat seperti itu. Jadi generasi strawberry ini sangat banyak dikhawatirkan itu dari sisi cerobohnya ya. Artinya dia baru kena selentikan sedikit aja dia sudah pusing, stres ya, depresi dan sebagainya. Dan itu sebenarnya nggak perlu kalian lakukan. Karena apa? Semua ini proses. Ingat bahwa manusia hidup itu dalam proses diperjalankan Allah. Artinya apa? Apa yang kalian lakukan, kalian nyatakan dengan positif karena menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kalian, Bunda yakin Allah nggak akan merumuskan ke jalan-jalan yang melebar ya, menyimpang. Artinya insya Allah ini akan dalam koridor yang Allah ridhoi, Allah rahmati. Jadi adik-adik jangan mudah istilahnya mudah mengeluh, mudah patah semangat, mudah nelongso. Negatif thinking itu hanya bisikan syaitan iblis untuk kalian supaya kalian tidak lebih maju lagi. Untuk menemukan diri itu memang butuh proses. Makanya selain menghadirkan Mbah Google di kehidupan kalian, di tangan kalian, lewat doa, jangan lupa. Semua hadirkan Allah. Apa yang kalian niatkan, apa yang akan kalian lakukan, insya Allah dengan doa yang menghadirkan adanya Allah di sisi kalian, kalian nggak akan merasa kebingungan. Terutama dalam menghadapi setiap tantangan itu, enjoykan aja. Insya Allah ini prosesi yang sangat indah, yang sangat mengantarkan aku untuk belajar lebih banyak lagi. Naik kelas. Itu yang menjadikan motivasi kalian. Jangan sedikit-sedikit, misalkan nih, awalnya sih menggebu-gebu buat lamaran kerja nih, katakanlah misalkan mau mencoba nih ngumpulin modal lewat kerja di kantoran. Dia menulis ini lamaran kerja dengan antusiasnya, ambisinya ya.
Ya. Aku pokoknya harus kerja di sini. Aku mau ngelamarin tapi nggak dipanggil-panggil. Dia lupa. Dia nggak mempersiapkan dengan kondisi apa sih sebenarnya kalau kita sudah diterima di sebuah perusahaan, kewajiban kita itu apa yang harus ini, tanggung jawab kita apa. Itu yang harus kalian coba pelajari lebih dalam. Dengan cara apa? Nggak harus baca Google. Kalian langsung ketemu langsung ke orang-orang yang berpengalaman. Itu lebih enak, lebih enjoy. Dan di situ kalian nggak akan rugi ya. Kita akan mendapatkan sesuatu yang hari ini Allah sudah siapkan, sesuatu yang kita butuhkan. Itu saya yakin banget. Coba kalau dulu saya pegang HP, mungkin saya nggak bisa bercerita seperti kerasnya kehidupan itu sebenarnya indah. Orang bilang keras, tapi bagi saya itu perjalanan yang sangat indah banget. Kayak luar biasa. Iya, karena hari ini kita bisa melihat bagaimana sih hijab itu variasinya. Yang dulu hanya sekedar bentuk segi 4 ya, kayak taplak panjang itu persegi panjang. Tapi sekarang aneh-aneh dengan kombinasinya ya, tutorialnya yang menarik dan sebagainya, tinggal menyesuaikan dengan karakter kita yang ada di dalam diri kita. Itu aja. Itu pakai pembelajaran untuk kalian menghadapi masa depan. Jadi kalau hari ini kalian udah takut ada tembok yang keker di depan, itu artinya kalian membatasi kreativitas kalian sendiri. Apalagi ditambah dari syaitan. Bukan motivasi ya, datangnya dari jiwa yang bersih, niat yang hati yang bersih. Akhirnya apa yang sering terjadi? Kita malah justru jadi orang pemalas, iya kan? Iya, terlena dengan fasilitas. Coba kalian hitung, seharian kalian pegang HP, itu paling banyak ngapain? Baca informasi untuk mensupport aktivitas kalian yang positif, produktif, atau hanya sekedar nonton konten yang sifatnya hari ini mereka juga bekerja loh sebenarnya, itu kalian lihat. Nah, harusnya balik lagi kita harusnya kan malu ya. Oke, aku lihat konten, kalau katanya hari ini, mohon maaf, bisa sebagai hiburan, itu kasih persentase berapa aja. Sisanya, maksimalkan. Nyari strategi-strategi yang hari ini mensupport terhadap aktivitas yang sesuai dengan kekuatan yang kalian punya. Penunjang untuk masa depan ya Bunda. Yang pasti Allah itu selalu mengirimkan sinyal 34 bakat loh. Kalau kalian hari ini berbicara 14 kekuatan yang di awal aja, itu sudah hebat banget. Kalian mau terjun kemana pun, enjoy, nggak akan ada namanya tekanan dan sebagainya. Memang sangat apa ya, sudah nggak zamannya lagi. Kalau kalian pengen nih tes bakat secara gratis, ada itu linknya. Nanti kita coba sharekan di ini ya, IG-nya IKSH ya, supaya teman-teman sahabat IKSH ini nanti juga bisa nih mau tahu nih, aku sebenarnya punya kekuatan di mana sih. Mengenal diri sendiri itu satu kunci bagaimana kita akan melangkah ke masa depan lebih baik. Ya, jadi jangan ragu, jangan malu mengakui apa keberadaan diri kita, itu jangan malu. Walaupun kita akan ketahuan nanti dari sisi kekuatan kelemahannya, pasti ada kekuatan dan kelemahan. Kalian nggak usah minder. Kelemahan ini akan bisa di-cover menjadi sesuatu yang lebih produktif lagi. Caranya bagaimana? Berteman dengan orang-orang yang hari ini bisa mengkolaborasikan dengan kelemahan yang kalian punya. Supaya apa? Masa-masa produktif yang kalian harus siapkan ini, hati-hati ya, ada ledakan namanya geografi kependudukan untuk usia kalian 20 tahun ke depan. Hati-hati itu banget. Kompetitor akan banyak masuk. Di sinilah kalian akan benar-benar menghadapi kenyataan, realita kehidupan. Kamu itu sebenarnya posisinya di mana nih? Mau ke generasi bentuk stroberi, atau apel, atau kerupuk, atau peyek, istilahnya kan kayak gitu. Dan lain sebagainya ya Bunda. Iya, nanti akan keluar nih istilah-istilah viral ya artinya. Itu mencerminkan tipe karakter masing-masing ini ya. Seseorang punya karakteristik dan punya spesialisasi apa, uniknya apa. Itu akan datang sendiri seiring dengan berjalannya IT ya, teknologi yang hari ini era digital sangat cepat bertumbuh ya. Itu sebenarnya sangat bermanfaat banget buat kalian. Bunda yang benar sekali Tante. Bunda yang sudah berumur pun gak mau kalah dengan semangat kalian. Artinya hari ini apa yang menjadi tantangan masa muda kalian ini juga akan Bunda pelajari supaya apa? Kalian tidak termasuk ke karakter generasi-generasi yang hari ini notabene punya nilai negatif ya.
Tante nggak Ya. mau, Tante nggak mau, nggak ikhlas. Karena apa? Melihat kalian tuh pinter, kalian canggih, kalian cantik, kalian kreatif, kalian super super super. Hingga akhirnya katakanlah di mata orang tua nggak ada kelemahan untuk anak-anaknya. Cuman tuh kembali lagi. Kalian harus benar-benar pegang teguh untuk mengenali diri sendiri. Itu lakukan Tidak ada kata terlambat ya Bunda untuk mengenali passion dalam diri sendiri. Betul. Kalau umur berapapun iya, itu. Benar. Penampilan oke, pikiran kreativitas jalan nih. Ya, PD-nya juga oke. Coba satu titik yang hari ini bisa kalian renungkan. Kira-kira kalau hari ini aku cukup membawa uang seminimal mungkin di dalam dompet aku. Apa yang harus aku lakukan? Itu yang harus kalian coba untuk menguji diri kalian ya. Artinya stop yang hari ini berasal dari seseorang, dari orang tua. Stop. Terus kasih pertanyaan ke diri kita juga. Bagaimana hari ini kalau HP yang saya pakai tidak secanggih yang saat ini aku pakai? Bisakah kalian melakukan kalau hari ini fasilitas itu dicabut? Sementara jenengan istirahatkan dulu. Sesaat, HP ditaruh sebentar, terus coba kalian komunikasikan secara bisnis produktif kamu supaya jalan tanpa HP itu bisa nggak? Itu memicu kreativitas kalian ke hal yang lebih positif. Kalau hari ini kalian hanya hanya bergantung pada sesuatu yang kalian sudah anggap semuanya adalah segala-galanya, kalian nggak bisa. Internet kacau, sinyal hilang, optiknya ada kerusakan nih. Apa yang terjadi? Apakah kita harus stres? Nggak perlu. Surat menyurat tetap. Istilahnya jangan menghilangkan dari sisi manualitas ya. Istilahnya nggak harus semua digital ya. Iya. Versi Tradisi zaman dulu tetap harus dikembangkan ya Bunda. Ada hal-hal manual yang tetap harus kita pertahankan. Karena kita tahu namanya skill sifat dari seseorang itu tidak bisa digantikan dengan mesin. Itu yang akan mengantar kalian untuk memiliki masa depan yang insya Allah ya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Tapi kalau hari ini berbicara masalah katakanlah era digital adalah the best saya, tanpa kalian peduli lagi dengan sistem-sistem yang lain. Hati-hati. Karena apa? Itu yang akan menjadikan generasi strawberry lahir. Strawberry itu lahir. Iya. Karena apa? Depresinya mulai keluar. Aduh, malah gimana ini pekerjaan jadi nggak jalan nih, kan kayak seperti itu. Padahal kita sadar sadar, misalkan Mbak Laila, kalau hari ini, mohon maaf ya, kita fasilitas medsos kan masih jalan lancar ya. Kalau suatu saat perusahaan tutup, apakah aplikasi ini akan tetap jalan? Itu harus dipikirkan. Jadi sumber-sumber pundi-pundi kalian yang kalian hari ini sudah planningkan, itu jangan sampai ada sekali istilah strawberry yang dipegang kini rapuh, itu jangan sampai terjadi di dalam sistem yang kalian susun. Tuh Mbak Laila. Kalau Mbak Laila ya? Iya Bunda. Ini dari yang sudah dijelaskan nih Tante, ada pertanyaan dari audiens kita nih. Oke. Saya bacakan ya Tante ya. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi lahirnya strawberry generation dan solusi atau resikonya? Oke. Faktor dan solusi dan resikonya Tante ditanyakan. Kalau boleh tahu kita sapa dari sahabat IKS yang nanya siapa tadi Mbak? Dari Pak Ardian. Oh, dari Pak Ardian. Oke. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ardian. Jadi untuk faktor yang menyebabkan lahirnya generasi strawberry, yang pasti kalau kembali lagi secara tulisan, kalian bisa searching sekarang ya. Penyebab generasi strawberry lahir itu apa? Pasti jawabannya salah didikan dari orang tua. Itu. Padahal mayoritas seperti itu ya Bun.
sejatinya kalau Hampir uh, semua betul. dari orang tua. Ya, kalau tante nggak terima itu, nggak bisa. Karena apa? Nggak ada namanya orang tua itu mau mendidik anaknya dengan jalur yang salah. Enggak. Salah. Nah, artinya kembali lagi. Bener, Tante. Attitude dalam mengelola apa yang hari ini sudah mendapatkan fasilitas yang kita pakai ini, itu salahnya kan bukan dari orang tua kita kan? Itu kan pilihan kalian. Nah, sekarang kembali lagi. Kalian sekarang sudah dewasa. Iya, generasi strawberry itu sebenarnya mulai usia berapa sih? Sebut generasi strawberry. Mungkin seusiaan Sarah ya Tante ya, sekitar situ ya? Mulai remaja. Iya, strawberry juga ini. Iya, anak TK nggak bisa dikatakan generasi strawberry. Anak SD belum bisa. Karena apa? Tingkat kedewasaannya dia masih proses, ya kan? Kembali lagi, nggak ada salahnya didikan orang tua, sebenarnya nggak ada. Makanya paham, kalau hari ini mohon maaf, budaya kita kan budaya Jawa ya, mayoritas agama kita juga Muslim Islam, ya. Nah, apalagi di dalam An-Nisa 9, tahu persis, tidak diizinkan untuk meninggalkan generasi yang lemah. Ya, yang pasti hari ini, balik lagi, kamu sebagai anak, bagaimana mempertanggungjawabkan fasilitas yang Allah titipkan lewat orang tua kalian, diberikan untuk kalian, memfasilitasi perkembangan dari aktivitas kalian. Itu yang harus menjadikan faktor ya, penyebab utama. Kalau hari ini berbicara masalah penyebabnya, faktornya, kembali lagi dari diri kalian, dari generasi yang dijuluki generasi strawberry itu sendiri. Ya. Bener banget ya Tante ya. Sebenarnya dari orang tua kita itu pengennya yang terbaik buat Betul. kita ya Tante. Betul. Tapi tergantung lagi kembali lagi kepada kita yang mengikuti zamannya, bagaimana kita menyikapi didikan dari orang tua, bagaimana kita mengambil tindakan, itu semua sebenarnya kembali kepada kita ya Tante ya. Ya. Nah ini Mas Ardian juga alhamdulillah bisa searching langsung kan, kelahiran 1981 sampai 1991 nih. Jadi kembali lagi memang kedewasaan dari kalian itu yang menjadi penentu kalian generasi strawberry apa enggak. Singkatnya yaitu tadi. Kalau menurut saya sendiri itu generasi strawberry itu tergantung pada diri kita sendiri sih yang mengontrolnya. Bagaimana kemauan diri kita sendiri yang mendorong apakah kita mau menjadi generasi strawberry atau bukan. Bagaimana cara memanfaatkan passion diri, bekerja keras dan tidak mudah emosi, itu adalah pengendalian dari diri sendiri sih, pengontrolan dari individu masing-masing. Benar sekali. Jadi orang tua itu belum termasuk faktor utama yang membuat anak menjadi generasi strawberry. Lahir menjadi generasi strawberry. Betul ya. sekali. Iya. Karena ngasih nama aja sudah punya arti. Ya. Iya. Nah, jadi kalau sampai ada gelar lagi yang baru dari Taiwan datangnya, jangan mau. Jangan mau. Makanya hari ini kita viralkan hal-hal yang lebih positif dibanding istilah generasi-generasi yang itu tadi. Bisa mungkin nanti Mbak Laila nih generasi kerupuk, Mbak Ciki generasi payek, ya, kan ada sandwich kan, ya, semuanya benar kan. Oke, generasi apa? Cendol misalkan, ada macam-macam kan, ya. Terus ya kemarin yang terakhir viral lagi ini apa Mbak yang istilahnya panas-panas apa itu, yang istilahnya itu ke arah judi Mbak, yang saham persahaman itu loh. Jadi intinya kita itu harus dengan era digital ini harus benar-benar selektif. Jangan asal meres terus sedot lagi, meres lagi, sedot lagi, jangan. Tapi mulai sekarang belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Wawasan kalian itu tidak hanya satu arah dari Mbah Google aja, tapi bagaimana menetralkan dari apa pendapat yang ada di sekitar kalian. Alam itu sangat mendoakan keberhasilan kalian. Salah satunya ya dengarkan itu. Ini ada Mas Indra ya. Mas Indra tanya, Bunda ingin bertanya bagaimana cara meyakinkan kepada orang tua terhadap pekerjaan sesuai passion yang kita mau. Nah, ini kayaknya sangat menarik sekali ya Bunda ya pertanyaannya. Betul sekali. Ini pekerjaan Bunda tiap hari ini, dan ini tidak bisa dijawab secara singkat ya,
harusnya pendalaman yang jauh. Tapi kalau mau mendapatkan garis benang merahnya sih enak ya. Pertama, Mas Indra, ya meyakinkan kepada orang tua terhadap pekerjaan sesuai passion yang kita mau. Tunjukkan sesuatu yang hari ini orang tua punya satu impian ya. Misalkan nih, seperti anak Bunda nih. Saya contohkan untuk putranya Bunda aja ya. Dia suka terkait dengan fotografi, ya. Habis itu dia menerima proyek-proyek yang Bunda hanya pesankan ke anak Bunda. Pertama, niatkan untuk menolong dulu, jangan berpikir bisnis dulu, ya. Yang kedua, jangan lupa, yang kedua ya, cari income yang halalnya harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Niatnya pertama, kemudian diingat kehalalannya, ya. Dan kemudian tunjukkan hasil prestasi kalian lewat apa yang kalian sekarang tekuni, yang kalian kerjakan. Itu yang bisa menunjukkan dan meyakinkan. Orang tua tidak akan menuntut secara gambaran deskripsi ya pekerjaannya yang gini. Enggak. Melihat dari kalian mengerjakan sesuatu dengan enjoy, kemudian dapat kepercayaan juga besar, ya. Semuanya juga welcome. Seakan-akan itu merinding saya. Setiap orang yang mendapatkan hasil karya dari anak kita, dunia itu kan sempit ya. Pekerjaan itu dipegang anak saya, tapi saya nggak tahu dia dapat jobnya dari mana, dari proyeknya dari mana. Allah hanya mempertemukan di saat kalau kita ini saling berpikir positif dan doanya juga positif ya. Iya. Kanan kiri itu kadang ya nggak kenal kita, tahu-tahu percakapan itu ngomong itu loh hasil karya dari produksi ini, kemarin yang ngerjakan ini, padahal itu anak saya, cuman saya nggak mengira mereka bercerita seperti itu sudah menjadikan seperti bonus ya, bagaimana seseorang itu istilahnya berkontribusi, nggak harus diyakinkan orang tua, dari di lingkungan dan customer itu saja sudah membuktikan. Jadi kita nggak perlu takut. Orang tua itu menanyakan biasanya cuma cocok sih kamu karena ini, nggak bisa. Karena manusia itu punya kelengkapan kekuatan tuh yang sangat kompleks dan unik. Nggak bisa. Jadi kalau sampai ada orang tua yang hari ini katakan selalu istilah menekan, protes dan sebagainya, kembali lagi kita harus banyak lebih belajar untuk apa? Mengkomunikasikan dengan bahasa yang pas dengan kondisi orang tua. Jadi hanya terletak dari bahasa yang akan kita sampaikan. Kan kelihatan ya, anak yang hari ini kerjanya penuh tekanan, berarti dia nggak sesuai dengan ini. Orang tua akan nervous juga, akan cemas juga, kepikiran juga. Oh anakku kok gini ya, anakku kok pindah-pindah kerja aja ya. Nah, enjoy aja. Kayak Bunda ya, ditanya sama orang tua, kerjamu kok nguyur, wey. Nah, kayak gitu. Kerjanya kok di jalan terus. Bahaya, perempuan itu di jalan bahaya. Kembali lagi dengan sangat, katakanlah dengan sangat bahasa yang indah ya, kita sampaikan bahwa untuk menghadapi pekerjaan yang saya lakukan ini, Bu, alhamdulillah Bapak, alhamdulillah. Yang penting hari ini tidak melanggar agama, ya, aturan agama. Yang penting hari ini kita bisa menolong semaksimal mungkin tanpa mengorbankan diri kita. Itu yang akan saya sampaikan dengan bahasa yang beda-beda. Jadi kembali lagi Mas Indra, mungkin menurut Mas Indra apa yang Bunda sampaikan ini terjawab enggak? Jangan ini ya, jangan bingung lagi ya. Itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Mbak Laila? Ini pertanyaan dari Digital Store Yogyakarta, Bunda. Bagaimana generasi sandwich, generasi strawberry berperilaku dalam latar budaya, konteks situasi keluarga negara maju. Saya bacakan ulang ya Bunda ya. Bagaimana generasi strawberry berperilaku dalam latar budaya, konteks situasi keluarga negara maju. Maksudnya budaya di negara maju. Benar Tante. Jadi kembali lagi. Berbelit-belit ya Tante ya. Kurang minum kayaknya. Makanya kalau seperti acara seperti ini, saatnya nanti ada pertanyaan yang sekali belum terjawab,
boleh nih, nanti akan dibantu Mbak Laila nih lewat komen Bener kita, banget. ya. Jadi kita akan bantu, kalau perlu by phone nanti kita bisa lakukan, atau Zoom. Kapan-kapan kita akan Zoom ya, kita lanjutkan edisi-edisi seperti ini. Kenapa? Ini penting banget mendapatkan info untuk supaya tidak masuk ke dalam generasi strawberry itu. Generasi Ya, strawberry. terkait dengan budaya maju di negara maju ya Mbak Laila tadi ya. Ya benar Tante. Nah, mengawali dari budaya kita yang masih berkembang. Oke. Orang yang di negara berkembang seperti Indonesia ini nggak mau ketinggalan loh, walaupun katakanlah ini negara berkembang. Melihat dari sisi Korea nih, yang dilihat kan setiap harinya drakor ya. Nah, dari sisi fashionnya, mayoritas. Terus kemudian dari siapa lagi Mbak Laila yang diambil dari sisi drakor-drakor yang hari ini kekinian ini? Yang mereka tiru kebanyakan apa? Sepertinya sih fashion sih Tante, fashion cara berpakaiannya. Ini juga Bunda, cara masaknya, masak makanannya itu meniru dari daerah sana. Oke, itu sudah terjawab. Tadi yang nanya budayanya. Jadi kalau hari ini kembali lagi supaya kalian tidak termasuk dalam golongan generasi strawberry, sesuaikan pos kemampuan kalian, pos keuangan kalian. Bisa sebenarnya kalian beli, mengikuti tren-tren negara maju. Tapi hari ini, kembalikan lagi, apa manfaat yang akan kalian dapatkan kalau mengikuti budaya seperti itu? Apakah cocok kita terapkan untuk diri kita? Kalian punya cita-cita sendiri loh. Mereka berpenampilan di luar, mereka juga punya cita-cita dari mereka. Nah, ini harus kita temukan. Jangan hanya sekedar niru, istilahnya seperti itu. Itu yang harus kalian sadari. Mentalitas itu terbentuk dari sisi kanan kiri faktor lingkungan. Kalau hari ini mentalitas kita nggak tertata, nggak apa istilahnya tahan banting, ya. Ditempah. Nah, ditelan mentah-mentah dan sebagainya itu sangat akan mudah masuk ya faktor dari negara lain masuk ke dalam negara ini. Benar banget. Kemudian akan banyak ditirukan oleh bangsa Indonesia ini. Padahal itu kita harusnya melestarikan budaya kita sendiri. Bukan malah meniru dari negara lain. Setuju banget. Bolehlah kita ambil positifnya. Jangan ambil yang sekedar niru. Ya, karena kembali lagi itu tadi. Kita itu punya dream loh sebenarnya setiap manusia. Nah, itu. Jadi istilahnya jangan sampai hanya sekedar meniru kita dianggap kekinian, kita dianggap pinter, kita dianggap hebat. Jangan. Nanti kalau kalian hanya sekedar meniru, akhirnya kondisi yang di dalam rapuh. Hanya casing depan aja yang kelihatan kokoh itu aja. Itu Mas Indra. Bunda tanya cara mengubah generasi rapuh menjadi generasi yang tangguh untuk semangat itu Mbak dalam... Anggia Bunda yang tanya. Oh Mbak Anggia. Iya Bunda. Mbak Anggia Rahmasari. Oh Rahmasari ya. Mau nggak kalau Mbak Ciki mau bantu jawab ini Mbak Anggi? Cara merubah generasi yang rapuh menjadi generasi yang tangguh untuk semangat dalam menata masa depan. Kalau menurut saya itu lebih ke mapping ya, keinginan sehari-hari seperti itu. Bagaimana kita menjadi, misal kita mendapat sebuah tantangan itu kita tidak mudah langsung putus asa seperti itu. Kenapa sih kok susah? Kayak kita harus cepat kayak bangun dari keterpurukan itu dan mempelajari hal yang membuat diri kita itu bangkit ya. Kalau menurut saya cara menata masa depan untuk generasi strawberry ini agar menjadi tangguh. Jadi sebenarnya itu enak banget merubah generasi rapuh menjadi tangguh itu sebenarnya enak. Kenali diri dulu Mbak Anggi ya. Mbak Anggi ini termasuk menggali potensi diri ya punya. Jadi disitulah kalian akan menemukan sejatinya aku ini punya kekuatan yang bisa dimaksimalkan di mana. Oh Mbak Anggi ternyata punya kekuatan developer nih misalkan. Juga ditunjang komunikasi yang bagus. Nah, itu nanti ada beberapa namanya pekerjaan yang hari ini aktivitas yang bisa kalian dapatkan gambarannya. Nggak apa-apa nanti yang berminat untuk mendapatkan info lebih lengkap ya, itu bisa chatting ke PT KSH ya, di komen ya Mbak Laila minta tolong dibantu.
Itu nanti Benar, insya Allah. Tante. Ya, atau minta tolong Mbak Laila segera diinfokan untuk link ya uji kekuatan potensi diri yang nggak tanpa bayar ST30. Nanti untuk hasilnya bisa coba menghubungi Bunda. Nggak apa-apa, nanti saya ajak untuk membacakan. Istilahnya mendampingi ya, bagaimana kalian ini sebenarnya punya kekuatan. Biar supaya kalian makin enjoy dan makin yakin ya. Makin yakin untuk Siap, Bunda. yang apa yang cocok. Tentang Ya. kemauan diri itu. Bisa langsung ini ya Bunda, langsung menghubungi PT IKSH ya? Iya, nggak apa-apa. By DM? Iya, benar. Iya, bisa Nanti nggak? mungkin soalnya nanti mungkin bisa dicek di postingan terbaru IKSH atau nanti bisa di DM aja, nggak Iya. apa-apa. Nanti insya Allah kita akan baca bareng-bareng lewat Zoom. Kita akan langsung interaksi ya, secara personal bareng-bareng nggak apa-apa. Karena untuk mengetahui mental yang rapuh menjadi yang tangguh, itu harus kenal dulu terhadap diri kita. Kalau hari kita hanya memandang aktivitas itu bukan sifat. Aktivitas hanya kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Dan itu belum tentu menjadi istilahnya menunjukkan indikator bahwa itu kekuatan kita. No, salah kaprah. Jadi kenali dulu dengan uji tes ST30 itu tadi. Insya Allah kalian akan mendapatkan satu arahan ya, rel kereta api yang hari ini siap kalian untuk lalui, dan kalian akan healing kemana-mana yang secara healing produktif. Bukan healing yang hanya healing sekedar healing ya. Melakukan aktivitas sesuai kekuatan ya. Healingnya juga menghasilkan. Itu yang harus menjadikan impian kalian. Kita nggak bohong-bohongan ini, beneran ini. IKSH insya Allah siap membantu kalian. Misalnya ini teman-teman mau bimbingannya secara pribadi nih, bisa nggak nih Tante satu orang gitu? Mungkin ada yang kurang nyaman secara bersama-sama. Kalau mau sendiri-sendiri bisa nggak nih Bunda? Insya Allah siap, dengan senang hati. Ini Bunda kalian, Bunda sahabat-sahabat IKSH. Jadi nggak ada namanya tip ongkos dan sebagainya, semuanya free. Untuk IKSH insya Allah semuanya welcome untuk kalian. IKSH punya misi cita-cita jangan sampai generasi ini menjadi generasi yang notabene mohon maaf kerupuk, peyek, sandwich, strawberry. Ya, masa mau dibilang generasi bubur ayam? Jangan. Mungkin yang paling terutama nih generasi karet kali ya, Bunda. Betul sekali. Itu jangan sampai jadi gelar kita ya. Anak-anak yang sudah cantik, ganteng, ya, pinter, kreatif, dan cerdas, akhlaknya juga mulia. Kenapa harus punya gelar seperti itu? Jangan mau pokoknya. Nanti yang paling protes pertama saya. Nggak mau saya punya anak-anak bangsa seperti itu. Bunda tuh cuma satu dreamnya Bunda. Kalian nanti di tahun ke-20 tahun ke depan, dengan membludaknya bom ya, masa produktif itu, nggak ada namanya persaingan. Yang ada jiwa kolaborasi hand to hand. Saling melengkapi. Itu yang saling melengkapi. Karena untuk zaman sekarang sampai ke depan, untuk usaha yang hari ini dihandle sendiri, nggak bisa. Allah sudah mengizinkan kita untuk mulai merubah semuanya. Kembali lagi dengan ajaran seperti yang Rasulullah contohkan. Namanya bisnis, Rasulullah nggak pernah pegang kendali sendiri. Dia akan mengajak secara gotong royong bareng-bareng. Jadi menebarkan kebaikan bersama-sama, maju bareng-bareng. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi tirulah apa yang menjadikan Rasulullah dan Rasulullah. Itu yang akan menyelamatkan kita semua ya dari image generasi-generasi yang notabene negatif. Itu mudah-mudahan. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Mbak Laila? Jadi ini ya, bisa membangun mental berawal dari PT IKSH ini ya, Bun. Bisa membangun mental itu mulai dari belajar pengenalan diri ini dari PT IKSH ini ya, Bun. Oh iya. Sahabat-sahabat IKSH ini. Iya, karena memang jarang ya, artinya di acara event-event itu banyak mengingatkan kita boleh mau maju. Siapa yang nggak punya impian pengen maju, pengen tangguh, pengen sukses, istilah kayak gitu. Satunya cuma satu, kenali diri kalian. Kalau hari ini kalian tidak bisa mengenali diri kalian, bagaimana kalian bisa memaksimalkan apa yang menjadi keinginan kalian? Banyak loh
Sekarang istilahnya kalau orang bilang banyak salah jurusan misalkan. Saya ambil teknik elektro, saya ambil akuntansi, kenyataannya saya tidak enjoy di sana. Itu sebenarnya bukan salah jurusan. Artinya itu dari sisi bakat yang lemah yang kalian keluarkan. Tidak mampu Iya, tonjolkan. iya. Jadi harusnya yang ditonjolkan kan yang kelihatan menonjol 14 urutan di atas. Ya. Nah, seperti itu. Makin penasaran, segera nanti Mbak buatkan link untuk gratisnya uji bakat ST30. Insya Allah Siap, itu. Bunda. Karena takut waktunya ini ya, ada keterbatasan waktu. Iya, benar. Iya. Fasilitas. Insya Allah IKSH atas keikhlasan Mbak Laila mengkoordinasikan, kita buatkan jadwal secara personal, ya, individual, atau mungkin kita bareng-bareng buat ngobrol. Jadikan komunitas IKSH sebagai rumah kalian untuk ngobrol-ngobrol supaya apa? Berita-berita yang hari ini hoak, berita-berita yang hanya satu arah kalian dapatkan, itu kita bahas bareng-bareng. Dari sisi apa? Benar. Positifnya ya pasti. Dari sisi negatifnya, Benar, Bunda. boleh nih kita bahas. Tapi, satu, di IKSH kalian harus mendapatkan sesuatu yang benar-benar bisa mensupport aktivitas kalian. Kalian menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih berprestasi, dan makin sukses. Itu keinginan dari IKSH. Mudah-mudahan Siap, Bunda. sahabat-sahabat IKSH, Ya, Bunda. nggak apa-apa, nanti linknya berbagi ke Mbak Cikita, biar mereka sharekan ke sana. Siap, Bunda. Ya. Jadi biar cepat, siapapun yang akan mengenal diri sendiri, dia akan lebih cepat mendapatkan kesuksesan masa depan yang dia harapkan, dia sematkan. Amin. Ya. Ada Ini pertanyaan ada lagi Bunda dari pertanyaan. Mbak Dira. Ada pertanyaan, saya bacakan ya, Bunda. Ya. Dari Mas Indra Hadib. Bunda, apakah anak bungsu yang selalu dimanja oleh orang tuanya kemungkinan besar menjadi strawberry generation? Dan bagaimana cara kita sebagai seorang kakak untuk mendidik adik-adik kita? Nah, oke. Ini pertanyaan juga bagus banget ini. Kebetulan Bunda punya anak 3 nih. Kakak pertama, kakak kedua, anak yang ketiga. Yang anak kedua, dia selalu berpendapat nih, aku nggak pernah dibelain. Selalu anak nomor 1, nomor 3 yang menjadi apa istilahnya pembelaan. Kembali lagi, kalau hari ini kita ketemu, alhamdulillah anak muda semuanya ini saya anggap anak pertama semua. Nggak pernah ada anak nomor 1, 2, 3. Dan kalau hari ini Mas Indra mendapatkan adik Ragil yang sifatnya dimanja orang tua dan sebagainya, dia bungsu. Kemungkinan besar apakah menjadi generasi? No, kembali lagi. Akhlak yang pasti nggak diragukan kalau memang dia menjalankan sesuatunya dengan benar ya, pemahamannya dengan benar. Yang keduanya, dilatih kemandirian. Artinya hari ini bilang ke orang tua, artinya ya, mohon maaf, orang tua dikasih pemahaman dulu. Makna dari apa yang kita learningkan ke adik, itu jangan salah tompo. Ya, seperti itu. Nah, dan sekarang setiap apa yang akan kita coba arahkan, kita bagikan, kita coba kasih saran apa bentuk apapun, selalu diberikan, diingatkan ya, artinya ya. Misalkan nih anak saya ya, dia mau beli HP, ya mungkin hari ini rata-rata mereka yang sudah mengenal luar biasa style ya, pegangannya selalu iPhone, walaupun memorinya cuma sedikit, memorinya cuma yang paling minim berapa, 16 giga ya. Ya. Yang penting Yang penting iPhone. yang penting apel kerak. Ada loh yang speknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan, ditanya aja, kalau kamu hari ini berbicara mau pakai sesuatu, pikirkan manfaatnya, yang apa yang akan kamu dapatkan. Lebih dahulu. Iya. Kalau bisa, jangan sampai apa yang kamu hari ini sudah diamanahkan, itu nggak bisa memberikan kontribusi maksimal. Itu cara salah satu yang kita harus tanamkan untuk anak-anak kalian mendidik nanti. Itu salah satunya loh ya. Tidak hanya pertanyaan dari Mas Indra loh ya. Nah, memanjakan anak Ragil menjadi generasi strawberry. Kalian yang calon-calon ibu, itu juga harus punya sistem, strategi, memberikan
dasar madrasah ke anak-anak kalian dari rumah ini. Masalah faktor lingkungan, kalau hari ini kalian berkomunikasinya juga bijak, bukan untuk memprotek anak lo ya, tapi kasih tetap mereka kebebasan untuk berkreativitas ya. Artinya biarkan mereka menemukan sesuatu permasalahan di perjalanannya, karena dengan apa? Sekali ada tantangan, dia akan menguatkan mental mereka. Kalau hari ini permasalahan yang mereka hadapi langsung di backing mamahnya misalkan, kenapa kamu nangis? Ini yang banyak terjadi ya, anak-anak masih TK. Yeah. Makananku diminta sama temanku mah. Mamanya nggak terima nih, ke sekolah nih. Ya, misalkan. Siapa yang kemarin minta makanan anak saya? Itu salah satu bentuk generasi stroberi akan mendapatkan gelar ke anaknya loh. Itu salah satu loh. Hati-hati ya. Jadi hari ini kita harus benar-benar berpikirnya jangan gegabah, jangan kemerungsung. Itu yang bagaimana strategi cara yang akan kita pakai supaya kita sebagai kakak, kita sebagai ibu, ya, kita sebagai adik melihat kakaknya menjadi generasi stroberi, kemungkinan ada loh. Tidak hanya kita tertuju ke adik aja loh ya, ke istri yang menjadi gambaran generasi stroberi juga bisa, suami yang menjadi generasi stroberi juga bisa, kemungkinan ada. Kalian harus siapkan semuanya itu. Oh, aku berarti kalau cari pasangan itu harus melihat kriteria kita. Kalau bisa, tanya dari potensi kekuatan yang dia punya. Supaya apa? Komunikasi ini nggak pernah ada kendala di kedepannya. Itu yang menjadi kelebihan daripada kalian harus bisa mengenali orang lain, diri sendiri belum. Bagaimana? Iya. Makanya jangan sampai ada satu kendala di tengah jalan, tiba-tiba kita menyesal. No. Kalau bisa, penyesalan itu jangan sampai akhir. Karena apa? Memang penyesalan itu menjadi pembelajaran ya. Tapi kalau hari ini mendapatkan pembelajaran dengan penuh bijak terus, rasanya kita kan sama Allah nggak akan pernah mendolimi Allah ya. Kita nggak pernah berkata suudzon sama Allah ya. Nah itu harapannya supaya hari ini kamu sebagai generasi bangsa yang hari ini benar-benar tangguh, jangan mudah rapuh. Kamu harus mulai dengan kenali diri kamu, lakukan apa yang menjadi hari ini sesuai dengan dream yang kamu sudah schedulekan. Kalian susun. Nah, terutama disiplin dalam mengelola keuangan. Ya. Keuangan. Nah, itu kunci-kunci yang harus kalian jadi generasi, jangan menjadi generasi. Karena apa itu tadi? Generasi stroberi ya, itu identik dengan rasa malas juga soalnya. Jadi melempem, aslinya melempem. Dia hanya bersedia untuk casing aja. Itu stroberi. Jadi parah banget. Itu jangan sampai. Memang ada, di lingkungan kita ada. Tapi insya Allah segera mereka harus kalian kuatkan menjadi generasi apel. Apel itu kalau begini beneran, itu kan susah ya. Kayak gini, tangguh kan. Nah itu, apalagi kalau kita melihat semasem-masemnya buah apel, masih ada yang bisa mau loh. Percaya enggak? Coba sekarang kembali. Stroberi yang cantik, masemnya minta ampun. Ada yang enggak suka. Nah, itu. Karena ya satu sisi mungkin teksturnya juga benernya ya. Artinya lebih kriuk-kriuk ke apel ya. Jadi itu gambaran kita mengenali diri kita itu seperti itu. Mau nggak? Tinggal pilih. Kita punya akal, tinggal suruh milih. Nah, disitulah makanya masa ada pasangan yang hari ini mau melamar Mbak Laila nih misalkan. Kan nggak ada namanya mertua itu lihat anaknya malas, nggak bisa masak, nggak bisa didik, nggak pinter, nggak SMP, nggak ada. Satu sisi Mbak Laila mau punya pasangan. Mah pasanganku gini, mama gimana? Misalkan kayak gitu. Orang tuanya, anaknya kok hitam. Kalau hitam mungkin masih diterima ya. Anaknya kok kayaknya ditanya apa-apa nggak bisa jawab gini. Itu masih harus ditanda tanya. Apa kalau perlu disiapin nih checklist ya, termasuk generasi stroberi nggak? Ada persyaratan kayak gini dituliskan nanti Mbak Laila sama Mbak Ciki. Ya. Buat jaga-jaga ya, waspada ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ya sahabat IKSH, acara IKSH ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau hari ini kalian masih
menjadi generasi yang belum menemukan diri, masih galau, masih bingung, mulai saat ini, bismillah ya, diniatkan dengan hal yang lebih baik, segera cek nih di komennya link IKSH nanti di IG-nya. Kalau perlu Mbak Laila nanti di Japri DM. Mbak mana? Untuk ST30-nya, saya penasaran banget nih dengan diri aku. Aku mau tahu nih, aku sebenarnya siapa? Kayak gitu. Itu nanti insya Allah, apalagi kalian sudah menapak usia di atas 20 loh. Sudah nggak ada namanya niku lagi loh ya. Usia 14 aja sekarang sudah sukses loh, bisa ada banyak loh. Saya anak SD, itu karena budaya ya. Artinya pendidikan yang ditanamkan di rumah tangga, di ibu orang tuanya itu bagus. Dia bantu pamannya jualan parfum. Nah, itu sudah menjadi cara ya, bagaimana supaya lingkungan kita tidak masuk ke golongan strawberry generation. Itu salah satunya. Di situ karena mereka akan belajar ya, artinya dia sudah menghargai bentuk kerja kerasnya. Dan ibu orang tuanya tinggal support sama orang tua, sama ayahnya. Jadi dari hasil, bukan untuk memenuhi kebutuhan ibunya, bapaknya, bukan ya. Tapi untuk disavingkan, kemudian untuk diposcharity-kan, untuk sedekah, dilanjut si anak ini setiap waktu akan membutuhkan fasilitas ya yang mensupport kedepannya mereka mau menjadi apa, dia punya impian apa, karirnya bagaimana. Itu satu pembelajaran yang bagus. Nggak apa-apa Mbak Lela, kita nanti next kita akan mencoba untuk mengisi dengan tema ya bagaimana mengembangkan karir yang sesuai dengan kekuatan diri kita. Itu insya Allah nanti kita ya Bunda. Jadi supaya ada gambaran ya sebelum lulus kuliah atau bahkan sudah sepuh ya, udah usia tapi masih bingung aku cocokku di mana nih, kasarnya seperti itu. Insya Allah nanti Kak Syah ada yang lebih Kita bahas. Iya. Kita bahas lebih mendalam ya Bunda. Mungkin ditanya nih sahabat IKSH, setuju nggak diadakan ini jadwal untuk dengan tema itu? Nih pada setuju nggak nih teman-teman? Iya. Monggo ditulis di kolom komen. Nggak apa-apa. Jadi supaya nanti kita tahu kalau yang ininya banyak, nanti Mbak Cikita juga akan membantu nih men-sharingkan macam kriteria kerjaan yang kira-kira cocok nih dengan ini. Tapi lebih enjoy-nya lewat Zoom itu tadi, karena kita bisa langsung interaksi langsung ya. Dan kita siapkan nanti jadwalnya continue Mbak, nggak apa-apa itu. Karena memang ini menjadikan satu short webinarnya yang harus difasilitaskan ke IKSH untuk membantu teman-teman yang hari ini masih sangat-sangat butuh info ya, bimbingan ya, iya benar, bimbingan arah, bimbingan untuk mengetahui bimbingan, ya. Jadi mudah-mudahan lah, saya salut banget dengan Mbak Laila, dengan Mbak Ciki ya, artinya hari ini dengan keikhlasannya, ada ini panggilan hati untuk bisa sharing ke sahabat-sahabat IKSH. Mudah-mudahan ya teman-teman sudah nggak bingung lagi dengan adanya sedikit info yang diberikan dalam agenda sore ini. Itu. Amin. Siap Bunda. Semoga mungkin dapat mengambil manfaatnya dan mengurangi negatifnya ya Bun. Iya. Benar. Iya Bu Kak Ciki. Mungkin Bunda Kak Ciki kita punya waktu yang terbatas ya, mungkin ada tambahan sedikit dulu nih sebelum tutup dari Kak Ciki. Kira-kira masih ada kalau berapa lama? Jadi saya kesan dan pesan yang tadi ada, mulai mengenali potensi diri, jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu dan kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, sudah. Wah, iya sih. Kebanyakan anak muda kayak gitu ya, Kak Ciki ya. Iya. Mungkin kita dapat, mungkin kita mau dengar nih pesan dan kesan dari Bunda nih. Iya. Buat kita anak muda zaman sekarang nih Bunda. Iya. Oke, buat sahabat-sahabat IKSH, untuk mengenali diri sendiri itu jangan ditunda lagi. Karena generasi strawberry itu gelarnya setiap saat bisa menghampiri. Sedini mungkin perbaiki diri
untuk selalu terus termotivasi. Lakukan segera cek lewat akan diserahkan oleh Mbak Naila ya, supaya kalian tidak akan menjadi ragu lagi. Siap, Tante. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, jadi kita akhiri dulu sampai di sini ya. Untuk pembahasan dengan tema-tema selanjutnya, nanti kita akan lanjut ke sharing session berikutnya ya, Bunda Kak Ciki. Sebelumnya nih, saya mau ucapkan terima kasih nih kepada Bunda, Kak Ciki, dan teman-teman yang sudah hadir pada live session sore ini. Dan buat teman-teman yang mau dapat info dan dapatkan link untuk maps mapping yang udah disebutkan Bunda Irma tadi, bisa di DM di Instagramnya PT IKSH atau nanti dipantengin postingan terbarunya. Jadi buat teman-teman, kita punya akun nih, akun TikTok sama akun YouTube dan akun Facebook juga. Nanti teman-teman bisa cek nih di Instagram kita, di follow dulu, di like postingannya, dan terima kasih buat teman-teman semua. Saya akhiri ya Bunda Kak Ciki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ketemu next Kak ya. Ciki. Siap Bunda. Terima kasih sahabat IKSH yang berkenan bergabung dan selalu mengikuti event-eventnya IKSH. Sukses buat kalian semua.